Rasanya senang banget kalau kita bisa menginspirasi orang, dan aku coba buat menginspirasi orang-orang yang lagi nonton di YouTube channel aku. Kali ini aku menghadirkan narasumber atlet difabel paracycling dan beliau sarjana ekonomi pula. Sebelum lebih lanjut nonton videonya, kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke sosial media yang kalian punya. Wah, rasanya aku beruntung banget kali ini bisa ngajak Mian Sirait ngobrol-ngobrol di YouTube channel aku. Terima kasih loh sebelumnya. Dulu kan gak disabilitas. Kenapa tiba-tiba jadi disabilitas gitu? Ceritanya apa sih? Kenapa awal mulanya bisa jadi disabilitas? Awal mulanya sih jadi disabilitas itu pas waktu main bola terjadi kecelakaan kecil. Di sana tangannya patah dan ujungnya diamputasi. Dilahirkan sempurna secara mata dunia, terus pas remaja jadi disabilitas, rasanya itu pasti kayak ketimpa tangga lah ya. Kamu gimana rasanya setelah remaja kan jadi disabilitas? Ada rasa-rasa kayak gimana gitu? Ada frustasi atau kayak gimana lah gitu? Ya, setelah remaja mengalami jadi disabilitas, ya rasanya rasa minder, pastilah minder, rasa frustasi, terus rasa putus asa. Itulah untuk awal pengalaman itu, wah sangat sulit untuk dijalani. Tapi puji Tuhan sejauh ini udah bisa mulai diterima lah. Dengan berjalannya waktu, terus kondisi tidak lagi jadi non disabilitas, proses perjalanannya itu gimana? Ada perjuangan apakah buat menerima diri itu seperti apa gitu? Ya, prosesnya itu cuma membuat kita lebih percaya diri, lebih menerima keadaan, tetap semangat, dan berjuang terus. Ini kan kamu sarjana ekonomi kan, terus tiba-tiba bisa pindah profesi jadi atlet, itu gimana ceritanya itu? Harusnya kan kamu udah lulus dari salah satu universitas dan kamu sudah sarjana ekonomi, mestinya kamu seorang guru dong, guru itu ekonomi. Soalnya titelnya kamu itu kan pendidikan, ya kan? Mestinya jadi guru dong. Kok bisa jadi atlet gitu? Ya, awal mulanya jadi atlet itu ya karena diajak seseorang untuk bergabung ke komunitas atlet disabilitas. Terus aku tertarik, kebetulan bisa memberikan sesuatu lah untuk kita. Memang aku sarjana ekonomi, tapi kebetulan di posisi ini kan lagi ada latihan untuk pertandingan, ya ini kan untuk sementara. Udah bertahun-tahun jadi disabilitas, pasti banyak banget tantangan. Apalagi dulunya nggak disabilitas gitu loh. Terus motivasi apa sih yang ditanamkan sama diri sampai bisa kuat bertahan, bahkan bisa jadi berprestasi, ikut jadi timnas di olahragawan gitu? Apa sih itunya, motivasinya? Barangkali motivasinya kamu tuh bisa dibagikan sama orang-orang yang nonton channel ini, dan mereka mungkin sekarang lagi mental breakdown, gara-gara dengerin kamu mereka bisa semangat. Tantangan setelah disabilitas itu
ya dibilang cukup banyak lah, dimana yang mempelajari sesuatu itu harus kembali lagi dari nol. Contohnya seperti mencuci sesuatu, memasak, bawa kendaraan, ya harus belajar dari nol lah. Itu prosesnya itu cukup susah lah, tapi karena ada rasa percaya diri dan ada rasa pengen bisa, pengen tahu, belajar demi belajar, otomatis pasti bisa lah. Ya, motivasi dalam hidup saya, ya lakukanlah apa yang bisa kita lakukan, berbuatlah apa yang bisa kita perbuat, jangan mengeluh sebelum mengerjakan sesuatu, percaya diri untuk melakukan sesuatu, jangan pikirkan apa yang tidak bisa kita lakukan, marilah kita lakukan yang bisa kita lakukan. Ya mungkin itulah motivasi saya, tetap semangat, tetap berjuang. Sebelum jadi atlet, kamu kan mahasiswa nih, ya toh? Di kampus ada rasa risih atau kayak gimana gitu, atau kayak ngerasa berbeda dengan mereka? Berbeda udah pasti lah ya, karena tangannya satu ya kan. Ada rasa minder kah gitu dalam menjalani proses perkuliahan? Soalnya keren juga loh kuliah dengan tangan satu. Kalau ngomong-ngomong di sana apa namanya, stansa, tangan satu kan. Nah itu kayak gimana gitu orang-orang memandang kamu, kayak gimana kamu memandang mereka sampai akhirnya bisa sarjana ekonomi tuh menurut aku tuh hal yang sangat sulit gitu loh. Ya proses dalam perkuliahan itu ya risih, ya udah otomatis lah risih, rasa minder kepada teman-teman. Tapi teman-teman semua yang di sekitarku, terutama dalam teman satu ruangan itu, selalu memotivasi, bahkan semuanya baik-baik, kasih support, kasih semangat. Tapi dengan kepribadian kita itu tetap ada rasa minder. Bahkan di kampus itu juga aku sering pakai jaket gitu untuk menutupi. Ya di sana sih bisa dibilang nama panggilannya itu Stansa, kesatria tangan satu lah dibilang. Tapi sampai wisuda itu teman-teman semua itu sangat-sangat bagus lah, baik, membantu, tetap memotivasi, tetap ngasih semangat. Ya bagaimana aku pada mereka baik, bahkan mereka juga sama aku baik. Ya saling-saling membantu lah, apa yang aku bisa aku bantu, apa yang mereka bisa dibantu gitu. Kayaknya ngobrol-ngobrol kita itu udah lumayan panjang. Harapan aku kalian bisa dapat motivasi dari obrolan kita, karena menurut aku pribadi aku sangat terinspirasi sih. Soalnya nggak semua orang bisa menerima kekurangan yang ada di dalam diri, tapi kita harus menerima supaya kita bisa kuat menjalani hidup, karena hidup itu nggak cuma hari ini kan, hidup bisa sampai besok. Dan kalau yang kuasa ngasih kita umur yang panjang, berarti kita harus punya motivasi. Dan itulah kenapa alasan aku selalu berusaha memberikan motivasi lewat channel YouTube aku. Semoga kalian termotivasi dan kalian bisa happy menjalani hidup. Bye bye.